Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fungsi dan Proses Bisnis Praktikum, akan mempresentasikan tentang Review on Analysis of Supply Chain Management Food Industries Sausage from Production to Consumer in Bandung. Paper ini disusun oleh Desra Isma Diana, Rohadi Tawaf, dan Maman Faturrahman dari Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Denny Andriana Wahyu, NIM 081 91 633 061. Saya Ronaldi Fahmi dengan NIM 081911633076. Dan saya Hanif Salvia Rahman dengan NIM 081911633077. Sini saya akan mulai dari abstrak. Abstraknya ini penelitian bertujuan untuk mengetahui aliran dan kinerja rantai pasok yang digunakan oleh PT Kemfood dengan menggunakan metode studi kasus dan balance scorecard untuk pengukuran kinerja rantai pasok. Lalu di sini yang pertama ada problem yang dibahas. Dewasa ini semakin berkembangnya jumlah permintaan akan produk pangan, semakin berkembang zaman pula, maka semakin tinggi tingkat inovasi perusahaan untuk memproduksi olahan pangan. Contohnya seperti PT Kemfood. PT Kemfood merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan memproduksi daging olahan berbahan dasar daging sapi dan ayam. Lalu bagaimana urutan aliran rantai pasok pada PT Kemfood? Bagaimana fungsi dan kinerja yang dimiliki oleh PT Kemfood? Nah, di sini ada bagian solusi paper. Solusinya adalah dengan melakukan penelitian menggunakan metode studi kasus dan pengamatan secara langsung. Studi kasus yang digunakan adalah manajemen rantai pasok yang dilakukan oleh PT Kemfood Cabang Kota Bandung secara langsung melalui wawancara kepada kepala cabang dan beberapa karyawannya. Untuk pengamatan secara langsung di lapangan dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan mengisi kuesioner serta dapat melakukan penelitian kepustakaan. Lalu di sini ada cara mengerjakan solusi atau menemukan jawaban dari problem yang akan dibahas. Nah, di sini dibutuhkan beberapa orang informan yang dapat diwawancarai terkait dengan permasalahan yang ada. Informan tersebut antara lain Edi Susanto sebagai kepala cabang, yang kedua ada Kusnabi Ibrahim sebagai supervisor, dan Jaka sebagai divisi pergudangan. Dari Edi Susanto ini didapat informasi mengenai hal umum tentang PT Kemfood dan rantai pasok, distribusi, dan kegiatan apa saja yang berlangsung di perusahaan. Lalu dari Kusnabi Ibrahim didapat informasi mengenai proses distribusi dan kegiatan yang dilakukan perusahaan beserta kualitas barang dan kualitas pelayanannya. Lalu dari Jaka bisa didapat informasi mengenai pergudangan, penyimpanan barang, lalu proses pengiriman dan penerimaan barang, proses pemesanan, waktu pemenuhan pemesanan, dan komplain pelanggan. Dan menurut Brewer dan Speck, pengukuran kinerja rantai pasok diukur menggunakan kuesioner ditinjau dari perspektif balance scorecard yang mencakup 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif proses bisnis internal. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat diidentifikasi tujuan pada perspektif tujuan proses bisnis internal ke dalam dua strategic objektif yang mewakili perspektif proses bisnis internal, sistem rantai pasok pengadaan dan pengolahan produk sosis PT Kemfood, yaitu yang pertama, utilitas kapasitas, yakni indikasi dari naik turunnya biaya rantai pasok. Yang kedua, efisiensi operasi, yang dapat diidentifikasi dari siklus rantai pasok, rata-rata waktu respon, efisiensi waktu penyediaan produk, efisiensi tenaga kerja, klaim produk yang tidak sesuai, dan jumlah pengadaan barang. Dari penjelasan tersebut, maka scorecard untuk perspektif proses bisnis internal dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, utilitas kapasitas dengan ukuran realisasi biaya rantai pasok. Targetnya adalah meminimalisir semaksimal mungkin. Yang kedua, efisiensi operasi. Dengan ukuran yang pertama, efisiensi siklus rantai pasok. Targetnya menekan biaya rantai pasok. Yang kedua, rata-rata waktu respon dengan target 1 hari kerja. Yang ketiga, efisiensi waktu penyediaan barang dengan target maksimal 7 hari kerja.
Yang keempat, efisiensi tenaga kerja. Dengan target, masing-masing pekerja dapat menangani seluruh pesanan. Selanjutnya, klaim produk cacat atau tidak sesuai dengan target 5%. Dan yang terakhir, jenis pengadaan sosis dengan target terdapat 5 jenis sosis. Yang kedua, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Faktor yang terlibat dalam kinerja perspektif ini berkaitan dengan SDM, sistem informasi, dan prosedur organisasi. Faktor tersebut mengarahkan produktivitas sehingga adanya pertumbuhan usaha. Dari penjelasan tersebut, maka scorecard untuk perspektif proses bisnis internal dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya adalah kapabilitas SDM. Dengan ukuran pelatihan karyawan, targetnya diadakan 1 atau 2 tahun sekali. Yang kedua, peningkatan kualitas. Dengan targetnya diadakan 1 kali per tahun. Yang terakhir, efisiensi biaya dengan target tidak melebihi anggaran tahunan. Selanjutnya, responsiveness dengan target 1 hari kerja. Tujuan yang kedua adalah kapabilitas informasi. Ukurannya, aliran informasi. Targetnya, informasi diberikan melalui online dan hubungan langsung. Yang ketiga adalah pengembangan usaha dengan ukuran kesiapan teknologi. Target yang terakhir ini selalu menerapkan teknologi yang sesuai dalam meningkatkan fungsi kontrol, efektivitas, dan efisiensi. Oke, selanjutnya ada perspektif pelanggan. Jadi ada 2 strategic objektif dalam pengukuran kinerja balance scorecard. Jadi perspektif pelanggan itu untuk mencerminkan baik dan buruknya kinerja itu ada 2. Yang pertama kualitas material sama kualitas layanannya. Dan untuk PT Kemfood sendiri, scorecard-nya bisa kita lihat sendiri. Untuk pertama, kualitas material itu ukurannya itu yang dilihat kualitas produk dengan target sesuai standar SNI dan HACCP. Terus daya tahan produknya dengan target 6 bulan. Terus reputasi produknya dengan target sesuai standar yang diminta. Lalu kerusakan produknya dengan target 5%. Untuk kualitas layanannya, itu ukuran yang dilihat itu waktu respon pesanannya, target 1 hari kerja. Lalu keluhan pelanggan dengan target 5%, rapat evaluasi 2 kali per bulan. Lalu keterlambatan pemenuhan pesanan itu targetnya maksimal 7 hari kerja. Lalu ketepatan waktu pengiriman itu rata-rata 1 hari kerja, dan ketepatan order harus sesuai konsumen. Berikutnya ada perspektif keuangan. Jadi tingkat profitabilitas menunjukkan kemampuan usaha yang dilakukannya. Indikator dari perspektif ini adalah profit margin. Pertumbuhan profit margin, produktivitas modal, dan ketepatan alokasi modal. Jadi pada perspektif ini juga dibagi jadi 2 tingkatan. Yang pertama, tingkat profitabilitas, lalu tingkat likuiditas. Untuk PT Kemfood sendiri, profitabilitasnya ada profit margin yang targetnya mengantisipasi penurunan jumlah laba kotor, lalu pertumbuhan profit margin dengan target mengantisipasi terjadinya penurunan margin laba kotor, lalu produktivitas modal dengan target mengantisipasi terjadinya peningkatan biaya penjualan dan biaya langsung, lalu ketepatan alokasi modal dengan target meningkatkan efisiensi biaya dengan menurunkan tingkat beban penjualan umum dan administrasi. Sedangkan untuk tingkat likuiditasnya ada siklus cash to cash dan likuiditas sendiri. Untuk siklus cash to cash punya target untuk mengantisipasi keterlambatan cost recovery. Lalu untuk likuiditas mempunyai target meningkatkan kemampuan memenuhi kewajiban. Lalu kuesioner digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data yang disebar kepada informan. Jadi informan tersebut diantaranya adalah pimpinan cabang, supervisor, dan divisi gudang dengan total 3 orang. Jadi ini berikut hasil dari kuesionernya. Untuk bisa dilihat dari hasil kuesioner, untuk perspektif internal proses bisnis perspektif itu rata-rata baik. Lalu learning growth perspektifnya juga baik, cuman agak kurang baik di pelatihan karyawan. Lalu untuk
indikator customer perspektifnya juga rata-rata baik, dan untuk financial perspektifnya baik, dan rata-rata ditotalkan semuanya baik, sehingga dapat diambil kesimpulan fungsi dan kinerja rantai pasok yang dimiliki PT Kemfood sudah cukup baik, karena dari penilaian juga nilainya juga sudah bagus. Ya, sekian presentasi kami mengenai review on analysis of supply chain management food industry success from production to consumer in Bandung. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.